Bismillah, pada hari ini kita akan bahas mengenai kesetimbangan larutan. Dalam hal ini, tinjauannya adalah mengenai kelarutan dan hasil kali kelarutan. Setelah mengikuti proses pembelajaran hari ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian kelarutan, menjelaskan pengertian hasil kali kelarutan, menghitung nilai kelarutan dan hasil kali kelarutan suatu senyawa, lalu dapat meramalkan terjadinya pengendapan suatu senyawa berdasarkan data hasil kali kelarutannya. Kita mulai ke pembahasan pertama mengenai kelarutan. Jadi kelarutan ini atau biasa diberi simbol S berasal dari bahasa Inggris yang bahasa Inggrisnya adalah solubility. Kelarutan yang dimaksud di sini adalah jumlah maksimum suatu zat yang dapat larut dalam suatu pelarut tertentu. Satuan kelarutan umumnya dinyatakan dalam gram liter min 1 atau gram per liter, atau mol liter min 1 atau mol per liter, atau biasa juga disebut sebagai molar. Sebagai contoh, misalkan di sini ada data kelarutan perak klorida dalam air, yaitu sebesar 1,3 kali 10 pangkat minus 2 molar. Lalu ada kelarutan perak klorida dalam larutan natrium klorida 0,1 molar, itu adalah sebesar 1,7 kali 10 pangkat min 10 molar. Lalu ada kelarutan kalsium hidroksida, yaitu sebesar 20 mg per 100 ml, yang artinya dalam 100 ml larutannya maksimal terdapat 20 mg kalsium hidroksida. Selanjutnya kita bahas terlebih dahulu mengenai faktor yang mempengaruhi kelarutan. Jadi yang mempengaruhi kelarutan suatu zat itu tentu saja adalah jenis pelarutnya. Senyawa yang bersifat polar akan mudah larut dalam pelarut polar. Jadi sistemnya kita sebut sebagai like dissolve like. Jadi kepolaran satu senyawa akan menentukan senyawa tersebut akan larut pada pelarut dengan kepolaran yang sama. Jadi misal natrium klorida atau alkohol serta asam-asam itu merupakan senyawa polar sehingga akan mudah larut dalam pelarut polar. Contoh pelarut polar yang paling umum adalah air. Kemudian untuk senyawa nonpolar ini akan mudah larut dalam pelarut nonpolar juga. Jadi misal lemak ini dapat larut dalam minyak. Jadi senyawa nonpolar umumnya tidak dapat larut dalam senyawa polar. Jadi misalkan lemak ini merupakan contoh senyawa nonpolar, itu tidak dapat larut dalam pelarut polar seperti air. Nah, faktor lain yang mempengaruhi kelarutan suatu zat adalah suhu. Jadi kelarutan zat padat dalam air itu biasanya semakin tinggi bila suhu dinaikkan. Jadi adanya kalor atau panas ini dapat mengakibatkan semakin renggang atau semakin jauhnya jarak antar molekul zat padat tersebut. Nah, merenggangnya jarak antar molekul zat padat menjadikan kekuatan gaya antar molekul tersebut semakin lemah sehingga mudah terlepas oleh gaya tarik-menarik dengan molekul-molekul air atau molekul-molekul pelarut lainnya. Nah, kita bahas mengenai hasil kali kelarutan. Jadi hasil kali kelarutan ini biasa disimbolkan sebagai KSP atau singkatan dari Constant of Solubility Product. Nah, KSP ini dinyatakan sebagai hasil kali konsentrasi ion-ion dengan satuan molar dalam larutan jenuhnya. Dengan masing-masing konsentrasi ini dipangkatkan dengan bilangan koefisien. Nah, jadi konsep hasil kali kelarutan di sini mengacu kepada konsep penentuan tetapan kesetimbangan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi misal nih ada contoh senyawa perak iodida dalam wujud padat mengalami reaksi kesetimbangan kelarutan membentuk ion Ag+ dalam wujud terlarut dalam air atau aqueous ditambah dengan I- dengan wujud dalam fase aqueous juga. Sehingga jika kita rumuskan rumusan tetapan kesetimbangannya berdasarkan cara penentuan tetapan kesetimbangan, maka yang dapat diperhitungkan dalam rumusan tetapan kesetimbangan hanya Ag+ dan I-. Jadi harap diingat kembali, zat yang berfase padat itu tidak diperhitungkan dalam rumusan tetapan kesetimbangan, sehingga
KSP untuk perak iodida dapat dirumuskan sebagai konsentrasi Ag+ dikalikan dengan konsentrasi I-. Jadi karena masing-masing ion ini koefisiennya 1, maka bilangan pangkatnya pun adalah pangkat 1 yang tidak perlu dituliskan. Untuk contoh kedua ada senyawa timbal klorida atau PbCl2 yang berwujud padat mengalami kesetimbangan dengan ion Pb2+ dalam fase aqueous ditambah dengan 2Cl- dalam fase aqueous juga. Sehingga rumusan KSP untuk PbCl2 adalah konsentrasi Pb2+ berpangkat 1, angka 1 tidak perlu dituliskan di sini, dikali dengan konsentrasi Cl- berpangkat 2 karena koefisien Cl- dalam reaksi adalah koefisien 2. Jadi ingat harus dipangkatkan dengan koefisien masing-masing. Atau secara umum hasil kali kelarutan dapat kita tuliskan. Jadi misalkan senyawanya memiliki rumusan AX BY, di mana X dan Y ini angka indeks dari masing-masing unsur penyusun senyawa, mengalami kesetimbangan membentuk XA plus Y ditambah YB minus X, maka KSP dari AXBY ini dapat kita rumuskan sebagai konsentrasi A plus Y pangkat X dikali konsentrasi B minus X pangkat Y, di mana catatannya konsentrasi harus dalam satuan molar. Nah, hubungan antara KSP dan kelarutan dapat kita rumuskan berdasarkan rumusan tetapan kesetimbangan yang telah kita bahas pada bagian kedua tadi. Jadi, dalam satu larutan jenuh, senyawa ion AXBY, misalkan, konsentrasi zat di dalam larutannya itu akan sama dengan nilai kelarutannya dalam mol per liter. Jadi, nilai kelarutan suatu zat dapat kita rumuskan dari KSP, karena nilai kelarutan pada kondisi jenuh atau pada kondisi jenuh tersebut, maka nilai kelarutannya dianggap dapat dirumuskan dari nilai KSP. Jadi contohnya misalkan untuk senyawa perak klorida, jika diketahui kelarutannya pada kondisi jenuh adalah sebesar S molar, maka dalam larutan tersebut dalam kesetimbangan kelarutan akan terdapat S molar Ag+ dan S molar Cl-. Jadi contoh nih misal AgCl terurai membentuk Ag+ dan Cl-. Maka jika kelarutan AgCl adalah S, maka konsentrasi Ag+ dalam larutan juga akan sama besarnya dengan S dan konsentrasi Cl- juga akan sama besarnya dengan S. Maka KSP AgCl dapat kita rumuskan konsentrasi Ag+ dikali konsentrasi Cl- masing-masing berpangkat 1, kita ganti konsentrasinya dengan nilai S, sehingga kita peroleh S dikali S sama dengan S pangkat 2. Sehingga nilai kelarutannya dapat kita hitung dengan rumus S sama dengan akar pangkat 2 dari KSP. Contoh lain, misalkan ada senyawa PbCl2 memiliki kelarutan sebesar S, maka di dalam larutan PbCl2 tersebut akan terdapat S molar Pb2+ dan 2 S molar Cl-, sehingga jika kita perhatikan rumusan reaksi kesetimbangan kelarutan dari PbCl2 ini akan mengalami reaksi kesetimbangan membentuk Pb2+ dan 2 Cl-. Sehingga jika kelarutan PbCl2 itu sebesar S, maka dalam kesetimbangan akan kita peroleh konsentrasi Pb2+ itu adalah sebesar S dan konsentrasi Cl- adalah sebesar 2S. Sehingga KSP dapat kita rumuskan sebagai konsentrasi Pb2+ dikali dengan konsentrasi Cl- pangkat 2. Atau untuk konsentrasi Pb2+ itu sama dengan S, konsentrasi Cl- itu sama dengan 2S pangkat 2. Sehingga akan kita peroleh hasilnya adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4, kemudian S pangkat 2 jadinya S kuadrat dikali S, sehingga hasilnya adalah 4S pangkat 3. Sehingga nilai kelarutan untuk PbCl2 dapat dihitung dengan rumus akar pangkat 3 dari KSP per 4. Jadi secara umum berlaku, jika senyawa diberi simbol AXBY, dengan kelarutannya sebesar S molar, maka di dalam larutan akan terdapat XS molar
ion AY+, dan YS molar ion BX-. Sehingga kesetimbangan kelarutannya akan kita peroleh seperti ini. AXBY menghasilkan XAY+ ditambah YBX-, di mana kelarutan AXBY adalah sebesar S, maka jumlah AY+ dalam larutan sebesar XS, dan jumlah ion BX- dalam larutan sebesar YS. Sehingga KSP-nya dapat kita rumuskan sebagai XS pangkat X, jadi ingat berpangkat koefisiennya, dikali dengan YS pangkat Y, atau kita rumuskan KSP secara umum rumusannya adalah X pangkat X dikali Y pangkat Y dikali S pangkat X plus Y. Sehingga kelarutan bisa juga kita hitung dengan rumus umum S sama dengan akar X plus Y dari KSP dibagi X pangkat X dikali Y pangkat Y, di mana Y dan X ini adalah koefisien dari ion-ion yang menyusun suatu senyawa yang akan kita hitung KSP maupun kelarutannya. Jadi ambil contoh di sini, misalkan ada senyawa Fe3PO4 dua kali, maka nilai X-nya itu adalah sama dengan 3, nilai Y-nya adalah sama dengan 2. Jadi 2 ya, bukan 4. PO4 ini satu kesatuan anion. Ini perwakilan dari ion B ya. Jadi nilai X-nya sama dengan 3, nilai Y-nya sama dengan 2, maka rumusan KSP-nya adalah X pangkat X kali Y pangkat Y dikali S pangkat X plus Y, atau 3 pangkat 3 kali 3 pangkat kali 2 pangkat 2 dikali S pangkat 3 plus 2. 3 pangkat 3 hasilnya 27. Kemudian 2 pangkat 2 hasilnya 4, lalu S pangkat 5. 27 kali 4 hasilnya adalah 108 S pangkat 5. Sehingga KSP untuk senyawa Fe3PO4 dua kali rumusannya adalah 108 S pangkat 5. Sementara rumusan untuk kelarutannya bisa kita gunakan rumus umum yang tadi nih, X akar X plus Y dari KSP per X pangkat X kali Y pangkat Y, atau akar 3 plus 2 dari KSP per 3 pangkat 3 kali 2 pangkat 2, atau akar pangkat 5 dari KSP per 108. Jadi sepanjang kita mengetahui nilai angka indeks dari ion-ion yang menyusun suatu senyawa, maka rumusan KSP-nya bisa kita tentukan, serta rumusan kelarutannya pun bisa kita tentukan. Nah, contoh soal di sini misalkan diketahui KSP dari MgOH dua kali adalah sebesar 6 kali 10 pangkat min 12. Tentukan kelarutan atau S dari MgOH dua kali dalam air dan pH larutan jenuhnya. Nah, untuk kelarutan berarti yang akan dihitung adalah nilai S. Jadi MgOH dua kali ini terurai membentuk Mg2 plus ditambah 2 OH minus. Jika kelarutan MgOH dua kali sebesar S, maka dalam kesetimbangan akan terbentuk Mg2 plus sebesar S dan akan terbentuk OH minus sebesar 2S. Sehingga kelarutannya bisa kita hitung dengan rumus S sama dengan akar 1 plus 2. Jadi karena koefisien Mg, angka indeks Mg adalah 1, angka indeks OH adalah 2, maka akar 1 plus 2 dari KSP per 1 pangkat 1 kali 2 pangkat 2, atau akar pangkat 3 dari KSP per 4. Jadi tinggal kita masukkan nilainya. Akar pangkat 3 dari 6 kali 10 pangkat min 12, ini nilai KSP diketahui, 6 kali 10 pangkat min 12 per 4, atau akar pangkat 3 dari 1,5 kali 10 pangkat min 12. Hasilnya adalah 1,14 kali 10 pangkat minus 4. Sehingga pertanyaan pertama, kelarutan MgOH dua kali dalam air kita peroleh sebesar 1,14 kali 10 pangkat minus 4 mol per liter, atau 1,14 kali 10 pangkat minus 4 molar. Selanjutnya kita akan menghitung nilai pH dari larutan jenuhnya.
Nah, ingat kembali bahwa pH itu ditentukan pada konsentrasi OH- atau konsentrasi H+ suatu senyawa jika dilarutkan dalam air. Berarti yang menentukan pH adalah konsentrasi OH- dari larutan tersebut. Sehingga konsentrasi OH- berdasarkan kesetimbangan tadi itu sama dengan 2S. Nilai S sudah dihitung tadi 1,14 kali 10 pangkat minus 4, sehingga tinggal kita masukkan nilainya. Konsentrasi OH- adalah 2 kali 1,14 kali 10 pangkat minus 4, atau sama dengan 2,28 kali 10 pangkat minus 4. Setelah konsentrasi OH- kita ketahui, maka nilai pOH kita hitung dari min log konsentrasi H+, atau min log 2,28 kali 10 pangkat minus 4, hasilnya adalah 4 dikurang log 2,28, atau hasilnya adalah 3,64. Sehingga pH-nya kita hitung dari 14 dikurang pOH, atau 14 dikurang 3,64, hasilnya adalah 10,36. Jadi pH jenuh MgOH 2 kali adalah sebesar 10,36. Nah, mengenai perhitungan pH, silahkan Anda pelajari kembali rumus perhitungan pH yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kita lanjut hubungan antara KSP dan pengendapan. Jadi, dengan mengetahui nilai KSP dan konsentrasi ion dalam suatu larutan, kita dapat memprediksi apakah endapan sudah terbentuk atau belum jika konsentrasi ion-ion dalam suatu larutan itu diketahui. Jadi jika suatu larutan mengandung 2 ion, ion negatif dan ion positif, jadi jika dalam larutan terkandung ion A, Y+, atau ion positif, yang dicampur dengan larutan yang mengandung ion B, X-, atau ion negatif, maka ada 3 kemungkinan dari hasil pencampuran yang akan terjadi. Jika hasil kali konsentrasi A dan B itu lebih kecil dari nilai KSP AXBY, maka campuran kita nyatakan belum menghasilkan endapan AXBY. Namun jika hasil kali konsentrasi ion A dan B berpangkat koefisiennya itu sama dengan KSP AXBY, maka campuran belum menghasilkan endapan, tetapi keadaan tersebut kita sebut keadaan tepat jenuh, atau keadaan di mana tepat akan dihasilkannya endapan. Dan jika hasil kali konsentrasi ion A dan B berpangkat koefisiennya itu lebih besar dari nilai KSP AXBY, maka campuran tersebut telah menghasilkan endapan, dan keadaan ini disebut keadaan jenuh atau lewat jenuh. Jadi ada keadaan pertama, jika hasil kali konsentrasi lebih kecil dari KSP, kita sebut keadaan belum jenuh atau belum menghasilkan endapan. Jika hasil kali konsentrasinya sama dengan KSP, maka kita sebut larutan tepat akan mengendap, tetapi belum menghasilkan endapan, ya, tepat akan mengendap atau disebut keadaan tepat jenuh. Dan jika hasil kali konsentrasinya lebih besar dari KSP, maka campuran akan menghasilkan endapan atau disebut kondisi lewat jenuh atau keadaan jenuh. Hal yang perlu dicatat dalam kondisi ini, hasil kali konsentrasi ion itu disimbolkan sebagai keaksen, jadi hasil kali konsentrasinya ini disimbolkan sebagai keaksen, dan data konsentrasi dalam perhitungan hasil kali konsentrasi adalah konsentrasi setelah pencampuran, bukan konsentrasi sebelum pencampuran. Jadi ambil contoh nih, misalkan ada soal sebanyak 500 ml larutan timbal 2 nitrat 10 pangkat minus 3 molar dicampurkan dengan 1 liter larutan natrium iodida 10 pangkat min 2 molar.
dan diketahui KSP timbal 2 iodida sebesar 6 kali 10 pangkat min 9, lalu kita ingin memprediksi apakah endapan sudah terbentuk atau belum, maka langkah pertama kita harus menghitung konsentrasi masing-masing zat setelah pencampuran. Jadi caranya kita hitung mol Pb2+ terlebih dahulu dengan rumus volume dikali dengan molar, atau 0,5 liter kali 10 pangkat minus 3 molar, hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat minus 4 mol. Kemudian mol I minus kita hitung dengan cara yang sama, liter dikali dengan molar, yaitu 1 dikali 10 pangkat minus 2, hasilnya adalah 10 pangkat minus 2 mol. Setelah itu kita menghitung konsentrasinya setelah dicampurkan. Setelah proses pencampuran, volume total larutan menjadi 500 ml ditambah dengan 1 liter atau 1,5 liter. Jadi untuk Pb2+ berlaku 5 kali 10 pangkat minus 4 dibagi dengan 1,5 liter, hasilnya adalah 3,33 kali 10 pangkat minus 4 molar. Sementara untuk I minus, molaritasnya kita hitung dari mol per liter atau 10 pangkat minus 2 mol dibagi dengan 1,5 liter, hasilnya adalah 6,67 kali 10 pangkat minus 3 molar. Selanjutnya kita menghitung keaksen dengan rumus konsentrasi Pb2+ pangkat 1 dikali konsentrasi I minus pangkat 2. Kenapa yang kita hitung adalah Pb dan I? Karena hasil reaksi antara PbNO3 2 kali dan NaI yang mengendap, yang dapat mengendap adalah PbI2. Makanya di sini KSP yang diketahui adalah KSP PbI2. Sehingga keaksennya adalah konsentrasi Pb2+ kali konsentrasi I minus pangkat 2 atau 3,33 kali 10 pangkat min 4 dikalikan 6,67 kali 10 pangkat min 3 pangkat 2, hasilnya adalah 148,15 kali 10 pangkat minus 10, atau bisa kita bulatkan menjadi 1,5 kali 10 pangkat minus 8. Kita perhatikan, nilai keaksennya adalah 1,5 kali 10 pangkat min 8, nilai KSP-nya adalah 6 kali 10 pangkat min 9. Berarti nilai keaksen lebih besar dari KSP, sehingga kesimpulannya terjadi pengendapan PbI2. Contoh berikutnya. Jika diketahui KSP MgOH2 kali adalah sebesar 6 kali 10 pangkat minus 12, pertanyaannya, berapa pH pada saat mulai terbentuk endapan MgOH2 kali pada larutan MgCl2 0,06 molar? Jadi pada saat mulai terbentuk endapan, berarti kondisinya tepat jenuh, di mana harga hasil kali konsentrasi kation dan anion itu akan sama dengan nilai KSP MgOH2 kali. Sehingga kita rumuskan bahwa KSP MgOH2 kali sama dengan konsentrasi Mg2+ dikali konsentrasi OH- pangkat 2. KSP-nya 6 kali 10 pangkat minus 12, konsentrasi Mg2+ ini tadi berasal dari MgCl2 sebesar 0,06 molar dikali dengan konsentrasi OH- pangkat 2. Maka konsentrasi OH- pangkat 2 itu akan sama dengan 6 kali 10 pangkat min 12 dibagi 6 kali 10 pangkat min 2 atau sama dengan 10 pangkat min 10. Konsentrasi OH- berarti sama dengan akar pangkat 2 dari 10 pangkat min 10 atau hasilnya adalah 10 pangkat min 5. Setelah mengetahui konsentrasi OH-, kita dapat menghitung nilai pOH dengan rumus min loh konsentrasi OH- atau sama dengan min loh 10 pangkat minus 5 atau sama dengan 5. Sehingga nilai pH-nya dapat kita hitung dengan rumus 14 dikurang pOH atau 14 dikurang 5 sama dengan 9. Sehingga kesimpulannya pH saat akan mulai terbentuk endapan adalah 9. Selanjutnya kita bahas bagian terakhir yaitu pengaruh ion senama. Nah, kelarutan garam dalam suatu larutan yang telah mengandung elektrolit atau ion lain yang sama dengan salah satu ion garam tersebut akan lebih kecil dari kelarutan garam dalam air murni. Jadi, dalam hal adanya ion senama dalam pelarut itu akan menyebabkan
kelarutan suatu zat akan menjadi lebih kecil, tetapi nilai KSP dari garam yang akan dilarutkan itu tidak berubah atau tetap. Sehingga kesimpulannya, pengaruh ion sejenis atau senama dalam larutan yang pertama adalah dapat memperkecil kelarutan zat yang sukar larut, dan yang kedua, semakin besar konsentrasi ion sejenis atau ion senama, maka makin kecil kelarutan suatu zat. Jadi yang dimaksud dengan ion senama itu seperti apa? Jadi misalkan AgCl dilarutkan dalam larutan AgNO3 0,1 molar, yang termasuk ion sejenis atau ion senama dalam hal ini adalah ion Ag+. Jadi zat yang dilarutkan adalah AgCl, pelarutnya adalah AgNO3, berarti dalam pelarut mengandung ion senama Ag+. Contoh lain, kelarutan AgCl dalam larutan NaCl 0,1 molar. Zat yang akan dilarutkan adalah AgCl, pelarutnya adalah NaCl. Berarti ion senama dalam pelarut adalah Cl- sebesar 0,1 molar. Kita lihat bagaimana aplikasinya dalam perhitungan. Jadi misalkan diketahui KSP perak kromat atau Ag2CrO4 itu sebesar 1 kali 10 pangkat min 12. Pertanyaannya, tentukan kelarutan perak kromat dalam air. Berarti ini untuk pertanyaan pertama yang ditanyakan adalah nilai S. Kemudian kelarutan perak kromat dalam larutan AgNO3 0,1 molar, berarti pelarut yang kedua adalah ion senama yang mengandung ion senama Ag+, dan kelarutan Ag2CrO4 dalam Na2CrO4 0,1 molar. Dalam hal ini ada ion senama CrO4 2- dalam pelarutnya. Kita bahas satu persatu mulai dari kelarutan dalam air. Untuk kelarutan dalam air, kita tinggal menggunakan rumusan S dengan rumus akar dari X plus Y. Dalam hal ini, X-nya adalah 2, Y-nya adalah 1. CrO4 ini satu kesatuan ion negatif ya, berarti bukan 2 dan 4, melainkan 2 dan 1. Jadi, akar 2 tambah 1 dari KSP per 2 pangkat 2 kali 1 pangkat 1, atau akar KSP per 4, akar pangkat 3 dari KSP per 4, atau akar dari 1 kali 10 pangkat min 12 per 4. Hasilnya adalah 0,63 kali 10 pangkat minus 4, atau 6,3 kali 10 pangkat minus 5. Sementara kelarutannya dalam AgNO3, kita pakai sistem kesetimbangan. Jadi awalnya sudah ada Ag+ sebesar 0,1 molar. Kemudian dalam proses pelarutan, jumlah perak kromat yang larut kita misalkan X, maka Ag plusnya berarti 2X, CrO4 2- adalah X. Pada kondisi kesetimbangan kelarutan tercapai, maka jumlah Ag plusnya adalah 0,1 ditambah 2X, sementara untuk CrO4 2- adalah 0 ditambah X atau sama dengan X. Sehingga kita rumuskan KSP Ag2CrO4 itu sama dengan konsentrasi Ag plus pangkat 2 dikali konsentrasi CrO4 2-. Kita masukkan nilainya masing-masing. Untuk KSP-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 12, itu sama dengan 0,1 tambah 2X pangkat 2 dikali X. Nah, karena nilai X ini jauh lebih kecil, sangat jauh lebih kecil dari 0,1, maka 0,1 plus 2X ini kita sederhanakan saja menjadi 0,1. Sehingga 1 kali 10 pangkat min 12 itu sama dengan 0,1 pangkat 2 dikali X. Sehingga kita peroleh X sama dengan 10 pangkat minus 12 dibagi dengan 10 pangkat min 2 atau sama dengan 10 pangkat min 10. Sehingga kelarutan perak kromat dalam perak nitrat 0,1 molar ternyata diperoleh hasil sebesar 1 kali 10 pangkat minus 10 mol per liter. Bandingkan dengan kelarutannya dalam air sebesar 6,3 kali 10 pangkat minus 5 yang menunjukkan bahwa adanya ion senama dapat memperkecil kelarutan suatu zat. Kita lanjutkan untuk kelarutannya dalam natrium kromat 0,1 molar. Nah, kondisi awalnya yang ada di awal adalah ion senama kromat sebesar 0,1 molar.
Kemudian yang larut kita beri simbol X, maka akan terbentuk Ag plus sebesar 2X dan CrO4 2 minus sebesar X. Sehingga pada kondisi kesetimbangan akan kita peroleh ion Ag plus sebesar 2X dan ion CrO4 minus sebesar 0,1 ditambah X. Nah, sama seperti perhitungan sebelumnya, untuk menyederhanakan persamaan, nilai 0,1 plus X kita sederhanakan menjadi 0,1, sehingga hasilnya KSP Ag2CrO4 itu sama dengan konsentrasi Ag plus pangkat 2 dikali konsentrasi CrO4 2 minus, atau kita masukkan nilai KSP-nya 1 kali 10 pangkat min 12 sama dengan 2X pangkat 2 dikali 0,1. Atau 10 pangkat min 12 sama dengan 4X pangkat 2 dikali 0,1. Nah, X pangkat 2 hasilnya adalah 10 pangkat min 12 dibagi 4 kali 10 pangkat min 1, atau hasilnya adalah 1/4 kali 10 pangkat min 11. Atau X adalah akar dari 1/4 kali 10 pangkat min 11, atau sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 6 mol per liter atau molar. Oke, baiklah, demikian pembahasan mengenai hasil kali kelarutan serta kelarutan pada pertemuan kali ini. Silakan lanjutkan dengan mengerjakan latihan soal yang sudah di-share pada Google Classroom. Terima kasih.